Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari atau mereaction videonya Husain Ja'far yang dia podcast bersama Deddy Corbuzier ya. Kita lihat videonya dulu, nanti setelah itu kita komentari. Jangan ambil duitnya dan jangan pilih yang ngasih duit. Kalau ada ini orang yang dapat duit dari partai lain tapi nyoblosnya yang lain. Nah itu, gua gak suka kalau orang bilang nggak apa-apa ambil duitnya, jangan pilih orangnya atau partainya. Enggak, jangan ambil duitnya dan jangan pilih yang ngasih duit. Karena politik uang itu adalah satu politik untuk memastikan lo duduk di neraka. Karena ar-rosi wal murtasi finnar, kata Nabi. Yang menyuap dan menerima suap itu akan masuk neraka. Kalau kita lihat penjelasan dari Husain Ja'far ini atau Ya Ja'far ini, dia mengatakan bahwasanya di dalam politik uang secara umum itu ketika seseorang diberikan uang, masyarakat diberikan uang mungkin oleh petugas partai, oleh seseorang atau bahasanya begitu. Ini di dalam konteks pilpres ya. Maka menurut Husain Ja'far ini, ketika ada orang yang memberikan uang ketika di masa pilpres ini, maka tidak boleh uangnya diambil dan tidak boleh memilih partainya. Ataupun dia mengambil uangnya tidak memilih partai orang yang memberikan uang. Karena menurut Husain Ja'far ini tidak boleh berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, ar-rosi wal murtashi finnar. Seorang yang menyogok dan yang disogok itu nanti tampaknya di neraka. Tapi sebenarnya kalau saya lihat seperti keterangannya Ustadz Idrus Romli, bahwasanya Husain Ja'far ini sebenarnya di dalam dia nyantri itu di Yapi gak keluar ya, di Bangil ya, itu merupakan pondok pesantren Syiah sebenarnya. Meskipun kita tidak memastikan apa Husain Ja'far ini Syiah atau tidak, tapi pesantrennya backgroundnya itu begitu Syiah ya. Kemudian dari nalar pikirnya Husain Ja'far ini atau Ya Ja'far ini, dia sebenarnya ketika melogikakan hanya sederhana itu, kemudian mengatakan bahwasanya seseorang yang menerima uang dari misalnya satu pejabat di masa pilpres ini, maka dikatakan itu sebagai adalah riswah atau sogokan. Maka sebenarnya tidak seperti itu, konsep secara umum tidak seperti itu. Akan tetapi sebelum saya memberikan penjelasan secara mungkin secara panjang ya, saya akan memberikan dulu video dari Gus Baha, yang Gus Baha ini ketika menjelaskan tentang masalah riswah atau memberikan uang di masa pilpres ini. Kita saksikan ya videonya Gus Baha. Bingungnya ulama nak neng fatwa sing sensitif. Karena ini perebutan satu wilayah. Waduh jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten niku. Kowe nyareatno wong soleh dadi bupati, iku ya ora mungkin, mergo parek syubhat, parek haram. Tapi kayak ngembarno wong gento-gento sing ora salat, ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kayak ngembarno dosa ta? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Mu'in diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur, ape direbut wong dolim, dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggap ae tuku kebenaran. Iku ora jenenge ra nyuwap. Kalau kita melihat dari penjelasan Gus Baha ini kan, kalau kita rangkum begini, kalau ada seseorang yang memang pantas dia menjadi seorang pemimpin, maka dia boleh memberikan uang atau istilahnya itu tuku bahasanya Gus Baha ya, atau membeli bahasanya seperti itu. Maka di dalam konsep ini, di dalam pilpres ini, kalau kita analogikan secara umum, kalau misalnya seseorang yang memberikan uang itu, dia pantas untuk menjadi seorang pemimpin, maka saya kira seperti apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu tidak masuk kepada konsep riswah atau suap. Sebab ketika dia bibatli malin dan untuk bihukmi hakim, dia memberikan uang untuk menghukumi satu yang benar atau nanti memberikan satu undang-undang yang benar secara syariat atau secara maslahah, maka hal ini riswahnya atau memberikan uangnya itu diperbolehkan. Menurut keterangan Gus Baha itu ada di Fathul Mu'in. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab yang lain yaitu Is'adur Rafiq, di sini ada penjelasan begini sebenarnya, senada sebenarnya.
Di sini ada ibarat begini, faman a'ta qadiyan aw hakiman rishwatan aw hada ilaihi hadiyatan fa in kana liyahkuma lahu bi batilin aw liyatawassala biha linaili ma la yastahiquhu aw li adiyati muslimin fasaqur rashi wal muhdi bil i'ta'i wal murtashi wal muhda ilaihi bil akhdi war ra'isu bis sa'i. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memberikan kepada konsep hakim ya, gitu ya. Kita analogikan begini, masyarakat ini juga suaranya ini kita posisikan seperti halnya dia sebagai hakim karena nanti dia menentukan meskipun satu suara. Ada seseorang yang memberikan kepada satu hakim atau qadhi, kalau kita bahasakan dengan bahasa di negara kita adalah pemerintah ya. Berikan sesuatu kepada pemerintah, hadiah atau yang lainnya, tujuannya tidak baik bahasanya begitu secara umumnya. Maka pemberian hadiah ini tidak boleh, itu diharamkan. Orang yang memberikan dan orang yang menerima itu diharamkan. Jadi barangnya itu haram. Juga orang yang menjadi kurir atau istilahnya itu penyambung gitu dari dua kubu ini. Kemudian ada bahasa lagi di sini ini. Wa illam yaqa hukmun minhu ba'da dzalika aw liyahkuma lahu bihaqqin aw lidaf'i zulmin awliyana lama yastahiquhu fasaqal akhidu faqat walam ya'tam al-mu'ti li idrarihi li tawassul li haqqin bi ayyi tariqin kana. Jadi kalau kita gambarkan kalau seseorang itu seorang misalnya yang ingin menjadi seorang pejabat atau jadi seorang ya presiden atau pejabat itu, kalau misalnya dia setelahnya itu atau bahasanya itu gampangnya begini, kalau dia memang nanti untuk membuat undang-undang yang memang benar atau ada maslahah untuk ammatul muslimin, maka orang yang memberikan uang ini itu tidak berdosa, tapi orang yang mengambilnya itu yang fasik. Begitu gampangnya, begitu bahasanya ya. Jadi bagaimana kalau kita rangkum? Maka kalau kita rangkum seperti apa yang dikatakan oleh Gus Bah, orang yang dia pantas untuk menduduki satu jabatan, apalagi nanti disaingi dengan orang lain yang sebenarnya tidak pantas, tidak kompeten atau tidak mempunyai kapasitas di dalam satu urusan ini, maka orang yang punyai kapasitas di dalam kepemimpinan ini, maka dia juga wajib membeli jabatan itu atau istilahnya memberikan uang kepada masyarakat. Kenapa? Kalau tidak gitu, nanti orang yang tidak mempunyai keahlian di dalam kepemimpinan ini, maka bukan nanti kemaslahatan yang didapat oleh ammatul muslimin, akan tetapi idrar atau aziyah atau istilahnya itu ya bahaya begitu yang didapat. Oleh karena itu, kalau kita analogikan atau kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Husain Ja'far, maka saya kira ketika dikatakan riswah secara umum atau berikan uang kepada pejabat misalnya kepada masyarakat itu dikatakan suap semua karena masuk dalam konsep ar-rashi wal murtasi finnar, maka dengan penjelasan dari Gus Bah dengan di kitab Is'adur Rafiq ini, saya kira apa yang disampaikan oleh Husain Ja'far itu tidak benar. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan sebenarnya oleh Husain Ja'far ini seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli atau Ki Idrus Romli, bahwasanya sebenarnya Husain Ja'far ini di dalam bidang pengetahuan khususnya di fikih itu sebenarnya itu kurang mendalam ya, sehingga apa yang disampaikan itu kadang itu tidak benar secara konsep fikih begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.